Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Reza Bastian dari kelas Fikih 20 UIN Sultan Syarif Kasim Riau. Baiklah, di sini saya akan memaparkan PowerPoint mata kuliah media pembelajaran dengan tajuk Lingkungan sebagai Media Pembelajaran dengan dosen pembimbing yaitu Ibu Dr. Neni MPDI. Materi pertama yaitu lingkungan sebagai media pembelajaran. Poin A, pengertian media pembelajaran. Kata media sendiri berasal dari bahasa Latin dan merupakan bentuk jamak dari kata medium, yang berarti perantara atau pengantar. Jadi media ini ada banyak versinya, artinya kata media ini bisa diartikan sebagai pengantar, namun dalam berbagai hal juga bisa diartikan sebagai kata wadah. Jadi, secara umum dapat disimpulkan bahwa media ini merupakan sebuah wadah pengantar untuk melakukan proses pembelajaran, di mana nantinya akan ada hubungan antara siswa dengan gurunya sebagai perantara media pembelajaran itu sendiri. Maka dari itu sangatlah penting untuk mempelajari media pembelajaran, karena penempatan media pembelajaran yang baik akan menghasilkan hasil belajar yang baik pula. B, yaitu pengertian lingkungan sebagai media pembelajaran. Pada poin kali ini, ada beberapa kata yang memang harus kita pilah-pilah, artinya harus kita uraikan. Yang pertama yaitu kata lingkungan. Ketika mendengarkan kata lingkungan, jelas terpintas di benak kita. Apa itu lingkungan? Lingkungan adalah sesuatu gejala alam yang ada di sekitar kita, di mana terdapat interaksi antara faktor biotik ataupun faktor hidup dan faktor abiotik, yaitu faktor tak hidup. Serta lingkungan sendiri menyediakan rangsangan stimulus terhadap individu dan sebaliknya, individu memberikan respon terhadap lingkungan. Jadi makna lingkungan ini sangatlah luas. Apalagi makna lingkungan sebagai media pembelajaran. Artinya lingkungan merupakan sebuah elemen penting yang nantinya akan sangat berpengaruh terhadap media pembelajaran. Maka dari itu, dari pengertian di atas, dapat kita tarik kesimpulan bahwasanya lingkungan sebagai media pembelajaran adalah sebuah pemahaman pengajaran terhadap gejala atau tingkah laku tertentu dari objek atau pengamatan ilmiah terhadap sesuatu yang ada di sekitar kita. Jadi, lingkungan ini nanti akan menghasilkan wadah atau perantara untuk mendukung berlangsungnya media pembelajaran itu sendiri. Dalam tanda kutip, lingkungan akan berperan sangat penting dari sisi positif atau sisi negatif nantinya. Lanjut, yaitu poin C. Jenis-jenis lingkungan sebagai media pembelajaran. Jenis lingkungan sebagai media pembelajaran ada 3. Yang pertama, yaitu lingkungan sosial. Ketika telinga kita mendengar perkataan lingkungan sosial, jelas yang terfikir di antara kita adalah sosial. Artinya interaksi antara manusia dengan manusia lainnya. Jadi lingkungan sosial itu sebagai media pembelajaran berperan penting. Artinya lingkungan sosial itu menghasilkan interaksi yang nantinya akan berpengaruh pada media pembelajaran. Jadi, manusia itu juga berperan dalam media pembelajaran. Dan biasanya, peran manusia dalam media pembelajaran ini sendiri ada 2 karakter, positif dan negatif.
Lingkungan sosial yang positif akan membawa dampak yang positif, dan lingkungan sosial yang negatif akan membawa dampak yang negatif. 2. Lingkungan alam. Lingkungan alam ini adalah lingkungan yang ada di muka bumi ini tanpa campur tangan buatan manusia. Jadi lingkungan alam sebagai media pembelajaran merupakan lingkungan yang Allah sediakan untuk makhluknya sebagai media pembelajaran. Maka dari itu sering kita dengar bahwasanya alam terkembang menjadi guru. Artinya lingkungan alam itu bisa menjadi sebuah elemen dalam media pembelajaran. Dan yang terakhir, lingkungan buatan. Perlu kita cermati bersama bahwasanya lingkungan buatan ini adalah segala macam bentuk lingkungan yang ada karena hasil buatan manusia. Jadi lingkungan buatan ini sama seperti interaksi sifatnya. Ada yang positif, ada yang negatif. Tapi lingkungan buatan ini cenderung mengarah kepada yang positif. Karena apa? Karena lingkungan buatan ini biasanya berupa media tempat belajar seperti sekolah, perpustakaan, dan lain sebagainya. Jadi ketiga aspek ini merupakan ketiga aspek yang mendukung berlangsungnya sebuah media pembelajaran dalam konteks lingkungan. Lanjut, poin D. Pemanfaatan lingkungan sebagai media pembelajaran. Menurut Dimyati Mudino, 1994, pemanfaatan lingkungan untuk keperluan pendidikan yang semakin luas menunjukkan bahwa dengan penggunaan media, lingkungan diselenggarakannya proses belajar mengajar yang efektif dan siswa bukan satu-satunya sumber informasi. Maka, suatu type pendidikan yang luas dibutuhkan siswa untuk mengembangkan diri mereka sendiri secara maksimal dengan menggunakan sumber yang mereka peroleh. Maka dari itu, konteks lingkungan sebagai media pembelajaran ini tadi merupakan konteks di mana setiap siswa itu harus belajar dimanapun dan kapanpun. Artinya, tidak mengandalkan ilmu dari suatu sumber saja. Jadi dimanapun tempat adalah sekolah, dan setiap orang yang kita temui adalah guru. Maka dari itu nantinya akan banyak sumber ilmu yang didapat sehingga menghasilkan pola pikir yang luas dan menciptakan peserta didik yang berkarakteristik yang cerdas dan luar biasa hebatnya. Karena apa? Karena ilmu yang mereka dapat bukan hanya berasalkan dari suatu sumber saja, namun dari banyak sumber. Maka, pemanfaatan lingkungan sebagai media pembelajaran merupakan poin yang sangat penting dalam elemen media pembelajaran. Maka dari itu, pemanfaatan lingkungan yang baik akan menghasilkan proses belajar yang baik. Dan proses belajar yang baik akan menghasilkan peserta didik yang sangat berkualitas. E. Fungsi lingkungan sebagai media pembelajaran. Fungsi lingkungan sebagai media pembelajaran ada dua. Yang pertama untuk memberikan pengalaman. Artinya, pengalaman ini berkaitan dengan apa yang sudah kita lalui. Memori kita mengingat apa yang sudah kita lalui, itulah yang disebut dengan pengalaman. Dan yang kedua, memberikan pengetahuan. Dari pengalaman itu kita belajar, kita mengambil poin-poin penting, kita mengambil ilmu di dalamnya, maka kita akan mendapatkan sebuah pengetahuan. Yang ketiga, memberikan kesadaran apa yang telah dilakukan orang-orang yang tidak bertanggung jawab atas perbuatan yang menyebabkan rusaknya lingkungan. Artinya di sisi lain, selain untuk diri kita juga dapat menyadarkan orang lain bahwasanya kita harus menjaga lingkungan kita dan kita semua berperan aktif dalam menjaga kelestarian lingkungan. Karena peran lingkungan sebagai media pembelajaran sangatlah penting. Dan yang terakhir, mengetahui pentingnya lingkungan sebagai kehidupan. Ketika kita sudah mengetahui pentingnya lingkungan sebagai kehidupan, maka
disitulah kita akan menjaga lingkungan itu dengan baik. Contohnya begini, ketika kita mempunyai sebuah rumah dan kita tahu rumah itu milik kita, pasti kita akan menjaganya dengan ikhlas dan setulus hati kita. Lanjut, poin F. Ini poin terakhirnya, yaitu kelebihan pemanfaatan lingkungan sebagai media pembelajaran. Dalam poin ini terdapat 3 subjek, artinya kelebihan itu sebenarnya ada banyak, tetapi secara garis besar ada 3. Yaitu yang pertama, membuat siswa mendapatkan informasi berdasarkan pengalaman langsung. Inilah bedanya pemanfaatan lingkungan sebagai media pembelajaran. Artinya peserta didik akan mendapatkan pengalaman yang sangat luar biasa. Karena apa? Karena dia menyaksikan secara langsung di depan matanya, dengan mata kepalanya, dan dengan pikirannya, bahwasanya dari lingkungan tersebut dia dapat mengambil pengalaman. Itulah yang disebut dengan manfaat dari lingkungan sebagai media pembelajaran. Yang kedua, penerapan ilmu lebih mudah sesuai dengan permasalahan yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. Yang dimaksud dengan lebih mudah di sini adalah karena pola pikir, kecerdasan, cara berpikir itu sejalan dengan motoriknya. Artinya ketika seorang berpikir tapi dia tidak melakukan aktivitas, maka itu akan lebih sulit. Tetapi ketika orang melakukan sebuah aktivitas disertai dengan pola pikir yang baik, maka hal itu akan menimbulkan pengalaman belajar yang sangat luar biasa. Karena apa? Karena seimbang antara pemikirannya, pola pikirnya dengan saraf motoriknya. Jadi tidak hanya pengetahuan yang ia dapat, tapi dia juga akan mendapatkan pengalaman di dalamnya. Dan yang ketiga, menghemat biaya karena memanfaatkan benda-benda yang ada di lingkungan. Ini berkaitan dengan masalah ekonomi dan masalah efisiensi. Artinya memanfaatkan segala yang sudah ada untuk mendapatkan ilmu yang banyak. Maka dari itu sangatlah penting untuk kita semuanya mengerti apa manfaat dari lingkungan sebagai media belajar. Karena belajar tidak harus di kelas. Karena bagi saya pribadi, setiap tempat adalah sekolah dan setiap orang adalah guru. Jadi pengetahuan yang cerdas itu adalah di mana kita bisa belajar dimanapun dan kapanpun. Maka dari itu penting dari kita semuanya untuk lebih memahami konteks belajar. Hilangkan kebiasaan lama yang kita hanya mengandalkan belajar dari bangku sekolah atau bangku universitas. Karena kalau kita hanya mengandalkan satu sumber ilmu saja, maka yang kita dapatkan hanya segitu. Namun apabila kita memiliki banyak sumber ilmu, maka akan sangat banyak sekali yang akan kita dapatkan nantinya. Mungkin sekian presentasi saya. Mudah-mudahan dapat dipahami. Saya mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Terima kasih sudah menonton. Thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.